semuanya, perkenalkan nama saya Fidei Victoria Astia. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang usability. Ada beberapa poin yang akan saya bahas pada saat ini. Yang pertama, definisi usability, prinsip-prinsip usability, penentu keberhasilan sistem, komponen penentu daya guna, menguji daya guna, dan yang terakhir daya guna heuristik. Poin yang pertama yaitu definisi usability. Didefinisikan sebagai derajat kemampuan sebagai perangkat lunak untuk membantu penggunanya menyelesaikan sebuah tugas. Poin yang berikutnya, prinsip usability. Intinya adalah optimasi pengguna sistem yang digunakan oleh pengguna. Sistem akan bekerja dengan baik apabila digunakan secara maksimal oleh pengguna sehingga semua kemampuan dari sistem dapat dimanfaatkan dengan baik. Poin yang berikutnya, untuk menentukan keberhasilan, yang pertama ada useful atau berguna. Adalah sistem yang berfungsi seperti diminta pengguna. Jadi yang pertama harus dilihat dari fungsi sistem itu sendiri. Yang kedua, usable atau dapat digunakan. Adalah sistem yang mudah dioperasikan. Yang ketiga, digunakan. Adalah sistem yang memotivasi penggunanya untuk menggunakannya, menarik, menyenangkan, dan lain-lain. Poin yang berikutnya, komponen kualitas usability. Komponen penentu kualitas daya guna. Yang pertama, learnability, yaitu kemudahan bagi pengguna untuk menggunakan sistem secara efektif dan mencapai kinerja yang paling optimal, di mana sistem aplikasi perangkat lunak atau produk dapat dipahami oleh pengguna. Yang kedua, efisiensi, menunjuk kepada cara dapat dilakukan sistem untuk mendukung pengguna dalam melakukan pekerjaannya. Contoh pada mesin penjawab otomatis dan sistem surat suara. Yang ketiga, memorability, merujuk kepada kemampuan mudah diingat lagi alurnya setelah tidak digunakan lagi dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, kesalahan dan keamanan, yaitu sistem sebaiknya mempunyai kapasitas menolong untuk pengguna dalam sembarangan situasi untuk menghindarkan mereka dari melakukan kesalahan tidak sengaja. Yang kelima, kepuasan, merujuk pada suatu keadaan di mana pengguna merasa puas setelah menggunakan sistem tersebut karena kemudahan yang dimiliki oleh sistem. Poin yang berikutnya, uji kebergunaan, yaitu proses untuk mengukur karakteristik interaksi manusia dan komputer dari sebuah sistem untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan antarmuka sehingga perancang dapat memperbaikinya secara tepat. Dapat dilakukan secara informal maupun menyeluruh, dari yang berbiaya sangat murah sampai berbiaya yang sangat mahal. Di sini ada 3 uji kebergunaan menurut Levy dan Conrad. Yang pertama, uji eksploratori, bertujuan untuk menguji sebuah sistem dan mencari titik di mana pengguna mengalami kebingungan, kesalahan, atau unjuk kerjanya melambat. Pengujian ini dilakukan tanpa melihat di mana persoalan-persoalan terjadi atau bentuknya. Tujuan akhir dari uji eksplorasi adalah daftar persoalan yang perlu ditinjau lebih lanjut. Yang kedua, result testing, digunakan untuk mengukur kinerja sistem terhadap sejumlah sasaran yang ditentukan terlebih dahulu. Uji ini merupakan uji lolos atau gagal. Yang ketiga, uji perbandingan, untuk mengukur karakteristik kebergunaan dari 2 pendekatan atau rancangan untuk menentukan rancangan yang lebih cocok bagi pengguna.
Poin yang terakhir yaitu daya guna heuristik, merupakan panduan untuk melakukan rekayasa interface yang memuat 10 prinsip. Di antaranya yang pertama, dialog yang sederhana dan alami, berbicara dengan bahasa pengguna, mengurangi beban ingatan pengguna, konsisten, sistem timbal balik, jalan keluar yang jelas, jalan pintas, pesan kesalahan yang baik, mencegah kesalahan, dan bantuan dan dokumentasi. Sekian dan terima kasih.